Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Allahu as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihah. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah zul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puja dan puji hanya bagi Allah semata. Dialah Allah tempat semua makhluk memohon pertolongan, tempat semua manusia bergantung kepadanya, dan dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Dialah Allah yang menciptakan dan memelihara kita manusia, memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Setiap hari, setiap saat, setiap detik nikmat Allah senantiasa bersama kita sekalian. Napas yang keluar masuk, kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang besar. Berapa banyak yang kita butuhkan oksigen untuk menjalankan ini kehidupan setiap hari. Berapa juta liter yang kita butuhkan? Apakah Allah menyuruh kita untuk membayarnya setiap liternya? Seperti mana kita apabila masuk di rumah sakit untuk menambah oksigen O2, berapa yang harus kita bayar, yang harus kita keluarkan per liternya? Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan pasti kita tidak akan mampu untuk membayarnya, untuk menghitungnya. Kalau hari ini di dalam masjid ini Allah menahan oksigen 5 menit sampai 10 menit saja, apa yang terjadi? Maka pasti semua kita akan tewas, semua kita akan mati. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini, insya Allah mencintai dan meridai kita semua. Demikian
yang besar, yaitu Allah menurunkan kepada kita sekalian baginda Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang tak terhingga. Apa jadinya kita apabila tanpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti kita jahiliyah, pasti kita bodoh, pasti derajat kita rendah. Maka insya Allah kita semua yang akan menemani baginda Rasulullah nanti di yaumil qiyamah, kita kirimkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah masih berada di Makkah untuk mengenalkan agama Islam, maka ada beberapa kabilah suku kaum Quraisy itu dari beberapa suku. Maka ketika itu ada suku dari Haritsah dengan Al-Kharij, salah satu dua suku yang besar yang ada di Makkah ketika itu. Maka kedua suku ini saling bangga membanggakan sukunya, saling pamer bahwasanya suku saya yang bagus, ras saya yang hebat, nasab saya yang mulia, kami dari nasab yang mulia, nenek moyang kami raja-raja, nenek moyang kami terpelajar, nenek moyang kami orang-orang intelektual, nenek moyang kami saudagar-saudagar besar, kami dari keturunan orang-orang kaya, kami dari nasab yang berpangkat tinggi, dari nasab yang mulia. Bertengkar, saling jelek menjelekkan satu sama lain. Bahkan ironisnya, mereka bukan hanya berbangga-bangga dengan suku, dengan orang-orang yang mulia yang masih hidup, sampai orang yang mati mereka pergi ke kubur menunjuk bahwa inilah bukti nenek moyang kami ini mulia. Suku yang satu berkata, kami juga punya nenek moyang mulia, kami punya kakek, kami punya keturunan orang yang mulia, nasab kami nasab yang tinggi, kasta kami kasta yang tinggi. Sampai pergi di kuburan menunjukkan bukti bahwa nenek moyang kami orang yang hebat. Saling menghina, saling membanggakan suku, nasab satu sama lain. Ini awal-awal Islam. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah yang kita semua hafal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna al-ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim. Saling berbangga-bangga, saling bermegah-megah, bangga dengan urusan-urusan dunia, bangga dengan keturunannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan nasabnya.
hakikatnya. Maka Allah suruh Rasulullah ingatkan mereka, hatta zurtumul makabir, bahwa semua itu akan masuk di dalam kubur. Semua itu mati. Di hadapanku tidak ada apa-apanya, kata Allah. Aku tidak menilai nasab kalian. Aku tidak menilai keturunan kalian. Aku tidak menilai pangkat dan harta kalian. Tetapi kata Allah dalam surat Al-Hujurat, dipertegas oleh Allah, inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, Islam yang mengangkat derajat mereka, ketakwaan yang mengangkat nasab mereka. Apabila mereka tidak takwa, apabila mereka tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada derajat di sisi Allah. Karena yang paling dekat dengan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ini barometer Islam. Barometernya Islam bukan harta yang banyak, bukan keturunan yang hebat, bukan nasab yang mulia, tetapi barometer Islam di hadapan Allah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang paling mulia di sisi Allah. Maka salah satu ajaran Rasulullah, diharamkan bagi kita untuk asabiyah. Apa itu asabiyah? Maka Rasul menjawab, asabiyah adalah mencintai suku, mencintai nasab yang berlebihan, dibela mati-matian, walaupun sukunya, nasabnya itu bermasalah atau bersalah, dia bela mati-matian. Sehingga kata Rasul dalam hadis sahih, apabila anak saya Fatimah Az-Zahra dia mencuri, laqatatu bi'aidihinna, saya sendiri yang potong tangannya Fatimah, saya sendiri yang akan hukum anak saya. Artinya apa? Dalam pandangan Islam, dalam pandangan hukum, siapapun yang berbuat kesalahan, siapapun yang melanggar, harus ditetapkan hukum, walaupun dia dari nasab yang mulia, walaupun dia dari orang-orang yang hebat, tetapi dalam pandangan Allah itu sama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa'iza nufiya bis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasha'alun. Apabila nanti sangkakala ditiupkan, yaitu berarti kiamat di hari kemudian, maka saya tidak melihat nasab kalian, kata Allah. Saya tidak memandang keturunan kalian, karena kata Allah, masing-masing kalian akan dipertanyakan oleh saya nanti di hari kemudian. Siapapun dia, saya akan pertanyakan. Masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Semua orang akan lari dari bapaknya, akan lari dari sahabatnya, akan lari dari keluarganya, karena semua bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nasab tidak akan mengangkat dia di hari kemudian, kecuali ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis-hadis sahihnya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa aqwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat nasab kalian, tidak melihat rupa kalian, tidak melihat keturunan kalian, tidak melihat harta kalian, tidak melihat bentuk kalian,
tetapi Allah melihat hati kalian dengan ketakwaan amalan kalian kepada Allah Ta'ala. Maka tidak heran ketika itu Allah lengkapkan ini agama, innamal mu'minuna ikhwatun, sampaikan kepada mereka, saudara mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Inilah yang Rasulullah persaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar ketika Rasulullah berada di Madinah hijrah. Supaya apa? Supaya sifat kesukuan, sifat nasab, sifat merasa hebat ini hilang. Yang kita angkat adalah bahwa orang beriman, orang Islam itu bersaudara, kal jasadin wahid, satu jasad, satu tubuh. Satu yang sakit, semua orang Islam sakit. Satu yang senang, semua merasa senang. Ini persaudaraan yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadits qudsi bahwa keagungan adalah sarungku, kesombongan adalah pakaianku. Siapa yang memakai pakaian keagungan, merasa hebat, merasa besar, merasa sombong, maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Allah. Jangankan masuk surga, dia tidak akan mencium bau surga sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan persaudaraan kita di kalangan kaum muslimin. Kita harus kuat, saling bantu-membantu, saling membela, bukan membanggakan kesukuan satu sama lain. Dan marilah kita senantiasa menjaga suasana yang aman dan kondusif. Satu tahun, kurang lebih berapa tahun depan, kita akan adakan pesta politik yang besar. Jangan dengan politik yang berbeda sehingga memecah belah kita persaudaraan Islam. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, negara kita, negeri kita, kota yang kita cintai, diberikan rahmat dan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.